Apa di bidang kesehatan? Ulangi. Aku ngeblank. Apa? Tadi mau ngomong apa? Saya dulu. Aku bingung ceritainnya gimana. Diulangin aja, Mas. Aduh, bentar. Ganti deh, ganti. Aja sulapan ini ya. Aduh, salah. Diam kali. Perkenalkan, nama saya Eka Suparinata, biasa dipanggil Eka, dan saya berasal dari Kalimantan Tengah. Perkenalkan, saya Yeni Maharasuti, nama panggilan Yeni. Saya berasal dari Lampung. Perkenalkan, nama saya Warda Ayu Septiana, biasanya dipanggil Warda. Saya asalnya dari Jambi. Halo, nama saya Desti Wanda, biasa dipanggil Desti, asalnya dari Pontianak. Perkenalkan, nama saya Rofa Khalidah, bisa dipanggil Rofa. Saya berasal dari Pekanbaru Riau. Perkenalkan, saya Nunung Harlinda, biasa dipanggil Nunung, asal dari Sumbawa. Kalau boleh jujur, karena keinginan orang tua. Kalau bagi saya sendiri, apoteker itu memiliki jenjang karir yang luas dan lebih tinggi. Emang cita-cita dari awal itu pengen kerja di bidang kesehatan, tapi yang tidak ada kontak fisik dengan orangnya langsung gitu. Ini tuh cita-cita orang tua saya sih, jadi ini melanjutkan cita-cita dari orang tua saya untuk jadi apoteker. Karena bernuansa Islami. Karena sebelumnya S1-nya di UMY, saya rasa itu lebih mudah kali ya. Kampus yang menerima siswa transfer hanya ada di Jogja, cuma UMY. Kalau UMY itu selain akreditasinya yang bagus, kemudian fasilitasnya lengkap. Rekomendasi teman, ternyata setelah masuk emang beneran bagus. Pertama, karena dari survei biayanya paling terjangkau, dan yang kedua tidak ada diskriminasi untuk kami yang dari transferan D3 ke S1 Farmasi. Blok 5, promosi kesehatan. Blok yang paling disukai, yang paling baru untuk saya itu yaitu blok 3. Mungkin di blok 5 ya, promosi kesehatan, karena di blok itu kita dapat bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Blok farmasetika terapan dan blok industri, karena saya menyukai bagian formulasi sediaan. Blok manajemen, karena asik aja gitu ngurus pengelolaan obat di rumah sakit. Blok farmasi klinis sih, soalnya case-nya lebih kompleks gitu, jadi seneng yang baca-baca kasus. Blok 3, farmasi industri, karena pada blok ini banyak praktek dan kita lakukan secara offline. Di situ kita bisa bertemu dengan dosen dan teman-teman sehingga pembelajaran lebih hidup. Blok 2 sih menurut saya. Blok 2, farmasi klinis. Pastinya blok 2, farmasi klinis. Kalau blok yang paling susah mungkin blok industri ya, karena banyak hitungannya. Di blok 2, karena itu kasusnya kompleks, terus harus review jurnal-jurnal yang banyak. Blok industri, soalnya harus baca CPOB gitu. Kalau susah menurut saya nggak ada sih ya, karena selama ini masih cukup bisa saya ikuti dari kelima blok tersebut. Waktu itu pernah stase peracikan, cuman masukin serbuk ke dalam kapsul aja. Jadi itu saya sampai ngomong ke kapsulnya kayak bisa nggak sih kerjasama, dan dosen itu cuman ngomong sabar deh, yang tenang gitu. Jadi cukup malu sih. Saat OSCE, pada saat di stase rekonstitusi, pernah pada saat membuka jarum suntik itu nusuk di bagian jari karena saking gugupnya. Jadi waktu itu saya mendapatkan OSCE tentang resep yang aturannya saya memperkenalkan diri, tapi malah memperkenalkan diri pakai nama pasien yang ada di resep tersebut. Karena pertama kali OSCE, jadi saat masuk ruangan pertama kali itu nge-freeze di depan penguji 10 menit nggak ngapa-ngapain. Pernah dulu dapat resep obat topikal, malah saya kasih tiket putih. Itu pada stase rekonsiliasi, di mana saya kira hanya melakukan rekon, ternyata masih ada SOAP setelahnya. Perkenalkan, nama saya Yulinda Anggreni, panggilannya Yulinda, asal Pekanbaru Riau. Nama saya Fuzara Gardana, saya biasa dipanggil Rangga, asal dari Jogja. Perkenalkan, nama saya Sunggono Adi, biasa dipanggil Sunggono, asal dari Cilacap. Perkenalkan, saya Ibnu Ahmad Prabowo, biasa dipanggil dengan Ibnu. Saya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Dwi Haris Wibowo, bisa dipanggil Haris, saya asli dari Yogyakarta. Perkenalkan, saya Fitrotus Ardia Yusida, biasanya dipanggil Ardia, asalnya dari Malang. Perkenalkan, nama saya Gea Mizael Vira Prameswari, saya biasa dipanggil Gea, asal saya dari Brebes.
Perkenalkan, nama saya Anita Desi Setiawati, dipanggil Anita dari Kalimantan Timur. Tempat PKPA paling berkesan rumah sakit. Tempat PKPA paling berkesan saya di industri, di PT Novarindo Exceltis. Tempat PKPA paling berkesan untuk saya itu di FAM 24 Apotek. Tempat PKPA yang paling berkesan adalah Apotek Depok. Untuk tempat paling berkesan selama PKPA itu di industri farmasi di PT Novarindo Semarang. Tempat PKPA paling berkesan itu di Unires karena di situ kita melayani pasien yang COVID semua. Di Unires UMY. Di Apotek UGM. Pengalaman yang paling berkesan itu ketemu banyak pasien yang berbeda-beda bahasanya mungkin. Karena kan saya dari Riau, jadi kalau di sini bahasanya bahasa Jawa, jadi nggak ngerti kalau pasiennya ngomong bahasa Jawa. Pengalaman berkesan? Nggak ada. Pengalaman paling berkesan itu mengalami sidak oleh IAI, jadi menyamar sebagai membeli antibiotik dan itu sedikit memaksa. Jadi saya dan teman-teman agak gugup gitu. Pengalaman yang paling berkesan adalah di Puskesmas Kasihan 1, di mana saya ikut terjun langsung untuk membantu pelayanan vaksinasi COVID-19. Ya, untuk pengalaman paling berkesan selama PKPA itu kemarin saya dapat kesempatan ya untuk bisa memegang alat Raman itu, harganya satunya 400 juta. Jadi kayak megang Pajero Sport itu di tangan. Pengalaman paling berkesan selama PKPA itu waktu saya PKPA di rumah sakit dan mendapatkan kasus meso. Jadi di situ pasiennya mengalami SJS karena alergi antibiotik. Pengalaman berkesan selama PKPA ya di shelter COVID itu. Jadi alhamdulillahnya punya teman-teman yang suportif. Petugas kesehatan lain itu benar-benar sering banget ngingetin, jangan lupa makan ya, jangan lupa makan, kayak gitu. Pengalaman paling berkesannya pernah ikut home care waktu lagi di puskesmas di daerah Desa Imogiri bareng sama nakes lain dan ketemu lansia. Pas di puskesmas itu ada satu alamat yang sebenarnya tuh alamatnya tuh bacanya Gendeng, tapi saya bacanya Gendeng. Jadi pasiennya itu heran gitu kayak gitu. Jadi ya akhirnya diralat sama apotekernya. Alamatnya Gendeng ya, Dek, bukan Gendeng katanya. Iya, kayak gitu. Nggak ada. Nggak ngapa-ngapain. Ya kalau untuk paling lucu tuh prinsip anak magang ya, diam tuh tolah-toleh, bergerak pecah kabeh. Nah itu saya dulu pernah mau naruh barang di gudang di Apotek UGM, tapi ternyata salah pintu, malah ngetoknya ngebuka pintu yang tembusan ke kantor pos. Segera lekas sembuh. Harapan saya tetap mengabdi ke rumah sakit dengan amanah ya, sesuai dengan sumpah apoteker yang saya ucapkan. Ya harapannya yang pasti bisa jadi apoteker yang amanah, apoteker yang bisa bertanggung jawab, kemudian juga apoteker yang bisa berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Bisa menjadi apoteker yang amanah, lalu bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan yang pastinya bisa balik modal. Harapan setelah jadi apoteker, ya semoga nanti di tempat kerjaan ada ngapa-ngapainnya. Harapannya bisa memberikan informasi, edukasi ke semua orang yang membutuhkan terkait obat terutama. Ya itu ya, amin. Kaget ya, karena awalnya nggak ada target ke sana. Targetnya kan cuman ya udah lulus tepat waktu, udah. Awalnya kaget, bingung, tapi akhirnya seneng.
berdoa, belajar, terus ya kenalin cara belajar kamu itu kayak gimana, dan cari temen yang cara belajarnya sefrekuensi sama kamu. Pelajari konsep, kemudian latihan soal, jangan lupa belajar kelompok sama teman. Kita yang berasal dari latar belakang, bahasa, dan karakter yang berbeda dipertemukan dengan tujuan yang sama. Pertemuan yang memberikan banyak sekali pelajaran, bahagia, tawa, maupun air mata adalah teman terbaik yang selalu hadir di setiap prosesnya. Terima kasih diri ini. Terima kasih kita semua sudah sampai pada titik ini. Dan selamat menempuh pencapaian selanjutnya.